Pemuda lusuh ditolak dan disiram air oleh wanita kembang desa, ternyata isi karungnya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Desa Sukaasih bukanlah desa besar, tapi selalu ramai oleh kehidupan. Setiap pagi, suara ayam berkokok saling sahut, aroma kayu bakar mengepul dari dapur warga, dan hembusan angin membawa bau tanah, rumput, serta sedikit wangi bunga kenanga dari halaman rumah-rumah tua. Di sana, hidup mengalir perlahan seperti sungai kecil yang melewati sawah. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada lampu jalan modern, tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, cerita dan omongan warga yang mengalir lebih cepat dari angin. Di desa inilah nama Cynthia beredar seperti legenda kecil. Ia dikenal sebagai perempuan tercantik di Sukaasih, kulitnya bening, rambut panjang jatuh lembut, sorot mata tajam tetapi memesona. Ia bukan hanya cantik, tetapi pintar dan percaya diri. Banyak orang tua di desa sering bergurau, punya anak laki-laki di sini sia-sia kalau tidak dicocokkan dengan Cynthia. Ia adalah kembang desa, dan ia tahu itu. Cara berjalan, bicara, hingga senyum yang hanya ia beri saat mau, semuanya menegaskan bahwa ia sadar akan kecantikan dan posisi sosialnya. Namun kecantikan, seperti mata pisau, bisa mengangkat seseorang setinggi langit, atau melukai orang lain tanpa disengaja. Sejauh itu, hanya satu orang yang berani mengaguminya tanpa suara. Tidak dengan pesan, tidak dengan hadiah-hadiah besar, hanya dengan menatap dari kejauhan sambil menunduk dan tersenyum pelan. Namanya Randy. Randy bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang hanya berisi satu dipan kayu, meja tua, serta kompor sederhana di pojok dapur yang kerap ia rawat meski sudah berkarat. Ia terbiasa mengandalkan kudapan murah untuk bertahan hidup setiap hari. Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih belia, sementara ibunya pergi merantau dan tak pernah kembali. Sejak itu, seluruh hidupnya terbentuk dari kerja keras, bukan warisan atau bantuan. Ia bekerja serabutan, kadang buruh panen, kadang membantu di bengkel sepeda motor, kadang lagi memikul beras atau pasir untuk upah harian. Apapun pekerjaannya, ia tidak pernah mengeluh. Menurutnya, hidup memang bukan perkara mengeluh, tapi bagaimana tetap bergerak meski pelan. Hidup adalah perjalanan panjang, bukan perlombaan cepat. Semua orang mengenal Randy sebagai pemuda pendiam, sederhana, dan sering terlihat lusuh. Bukan karena malas merawat diri, melainkan karena setiap rupiah yang ia miliki lebih penting untuk makan esok hari daripada membeli baju baru. Namun di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan sesuatu yang tidak banyak orang punya. Hati yang tulus dan keberanian untuk bermimpi meski dunia menertawakannya. Dan salah satu mimpi itu bernama Cynthia. Sejak SMP, Randy selalu memperhatikan Cynthia dari jauh. Ia melihat bagaimana Cynthia tumbuh dari anak ceria, menjadi perempuan anggun yang semakin tak terjangkau. Sejak dulu, Randy tahu posisinya tidak akan pernah sebanding. Ia tidak punya apapun untuk ditawarkan selain kesungguhan dan rasa sayang. Tapi bahkan rasa itu pun ia simpan sendiri, tidak pernah berani mendekat seperti laki-laki lain yang berlomba-lomba memberikan hadiah, perhatian, hingga janji masa depan. Ia pernah mencoba mengirim sepucuk surat sederhana saat remaja, tapi tidak pernah dikirimkan. Surat itu kini tersimpan rapat bersama beberapa kertas lain, tulisan mimpi-mimpi yang ia buat, tapi tak pernah berani wujudkan. Di ujung jalan dekat balai desa, Randy berdiri di bawah pohon jati sambil menatap arah gang tempat rumah Cynthia berada. Langkahnya pelan, seakan ia harus memastikan dulu bahwa tidak ada orang yang akan menyadari kehadirannya. Ia tahu hidup seperti ini tidak adil, tapi ia sudah berdamai dengan nasibnya. Yang penting, ia masih boleh mencintai dalam diam. Sampai kapan begini, Ren? Gumamanya pelan sambil menggenggam karung kecil berisi sayur pesanan tetangga. Langkahnya nyaris berhenti ketika terdengar suara tawa dari kejauhan. Cynthia muncul bersama sahabat-sahabatnya, mengenakan blus putih bersih, celana bahan, dan tas yang jelas bukan barang pasar. Bahkan saat ia berjalan biasa pun, ia terlihat seperti seseorang yang hanya bisa ditemui di baliho kecantikan. Randy, salah satu teman Cynthia, menyadarinya duluan. Lihat itu, dia masih pakai baju yang sama sejak tahun lalu, bukannya?
Tawa kecil pun pecah. Randy menunduk, ingin menghilang saja. Tapi Cynthia tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap sejenak, mengangkat dagunya, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Tak ada hinaan, tapi juga tak ada sapaan. Tidak ada air yang disiramkan hari itu. Tapi rasa sakitnya sama. Ada jarak yang tidak bisa ditembus Randy. Meski ia hanya berdiri 1 meter dari perempuan yang selama ini ada dalam hatinya. Sore itu, Randy pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Karung sayur sudah diantar, uang receh disimpan di saku, dan rumah sepi menyambutnya tanpa suara. Ia duduk di lantai kayu, menatap karung goni besar yang tersudut di ruangan. Karung itu sudah ia terima beberapa hari lalu. Warisan terakhir dari paman jauh yang ia bahkan jarang temui. Sampai sekarang, ia belum benar-benar memeriksa isinya. Karung itu tertutup rapat. Masih berat, masih misterius. Apapun isinya, semoga bisa buat hidupku sedikit lebih mudah, ucapnya pelan. Ia tidak tahu bahwa karung goni itu akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi seluruh cerita di desa Sukaasih. Termasuk kisahnya dengan Cynthia. Karena cinta memang kadang datang dengan cara yang paling tidak masuk akal. Dan kadang, sesuatu yang tampak hina di mata orang, adalah sesuatu yang kelak mereka tangisi dengan penyesalan paling dalam. Hari berganti pelan, tapi rasa perih di hati Randy masih membekas seperti jejak luka yang tidak terlihat. Ia tidak butuh banyak untuk bahagia, cukup disapa saja pun sudah lebih dari cukup. Tapi bahkan itu pun tidak ia dapatkan dari perempuan yang ia kagumi setengah mati. Namun hidup tidak berhenti hanya karena hati terluka. Pagi berikutnya, matahari kembali menyinari dinding rumah bambu Randy, ayam berkokok seperti biasa, dan suara motor dari jalan utama menandai bahwa dunia masih berjalan seperti seharusnya. Termasuk bagi Randy, yang harus kembali bekerja apapun keadaannya. Ia membuka pintu rumah kecilnya, dan untuk pertama kalinya, ia terpaku pada karung goni yang berada di sudut ruangan. Karung itu masih utuh, masih terikat, dan masih terlihat seperti benda yang tidak penting. Tapi ada rasa penasaran yang semakin hari semakin menekan dari dalam dadanya. "Ah, nanti saja," gumamnya. "Yang penting hari ini makan dulu." Seperti biasa, sarapan Randy hanya 2 potong singkong rebus dingin dan teh tawar. Ia duduk di lantai, menatap singkong itu dengan senyum tipis seolah sedang memandang makanan mewah. Ia belajar lama bahwa mensyukuri sedikit akan membuat hidup terasa lebih luas. Tapi syukur tidak selalu menghapus rasa sakit. Setiap mengingat tatapan Cynthia, tatapan yang tidak jahat, tapi tidak peduli, dadanya seperti ditarik ke dalam. Ia tahu ia tidak pantas berharap. Ia tahu hidup tidak memberi semua orang kesempatan yang sama. Tapi ia juga tahu, tidak ada salahnya bermimpi. Di sisi lain desa, kehidupan berjalan dengan cara yang jauh berbeda. Rumah besar bercat putih milik keluarga Cynthia, seperti istana di antara rumah-rumah kayu. Sebagian besar warga bahkan belum pernah masuk, kecuali jika mereka bekerja di sana. Di halaman rumah itu, terparkir mobil mewah yang jarang keluar, dan di depan ruang tamu, Cynthia duduk sambil menyeruput jus jeruk sambil menatap layar ponselnya dengan wajah masam. "Dia datang lagi, ya?" tanya ibunya sambil tersenyum tipis, seolah membaca pikiran putrinya. Cynthia menghela napas. "Dia? Siapa?" "Iya, si Randy itu. Orang kampung yang terus-terusan lihat kamu dari jauh." Cynthia tidak langsung menjawab, tapi ia sudah tahu siapa yang dimaksud. Dia itu bahkan tidak pantas berdiri di dekat pintu rumah ini. Dia bawa karung bau setiap hari, bajunya itu-itu saja. Entah kenapa dia selalu muncul tiap aku lewat. "Dia mungkin suka kamu," ujar ibunya pelan, setengah bercanda. Cynthia tersenyum sinis. "Kalau cuma suka, semua orang bisa suka. Tapi tidak semua orang pantas. Bukan maksud jahat, tapi aku tidak mau hidup seperti orang-orang yang harus kerja keras hanya untuk makan. Aku mau hidup yang berkelas." Di balik kata-katanya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ketakutan, kerapuhan, dan kesombongan yang tumbuh karena ia selalu diperlakukan istimewa sejak kecil. Ia terbiasa mendapatkan yang terbaik. Ia terbiasa dipuji. Ia terbiasa memilih. Dan Randy, yang bahkan tidak bisa melamar dengan benar, benar-benar berada di dunia yang berbeda. Di balai desa, kabar tentang karung goni di rumah Randy mulai beredar.
Ada yang bilang itu karung berisi kayu, ada yang bilang sampah, ada yang bilang warisan tidak berguna. Di desa kecil, cerita cepat menyebar, lebih cepat dari rasa lapar lewat jam makan siang. "Tuh anak aneh benar," ujar seorang ibu di warung. "Dapat warisan, tapi bukan dijual, malah dipajang. Barangkali karung itu lebih berharga dari dia sendiri," sahut yang lain sambil tertawa. Saat Randy lewat untuk membeli minyak goreng, mereka langsung diam. Tapi tatapan mereka berkata banyak. Randy sudah terbiasa. Ia menunduk, membayar, lalu pergi tanpa membalas. Namun ada satu suara yang berbeda hari itu. Dari sudut warung, anak kecil berbaju lusuh berkata ke ibunya, "Aku mau jadi kayak Kak Randy kalau besar." "Jangan bicara aneh," tegur ibunya. "Kamu harus sekolah tinggi biar tidak jadi orang miskin seperti dia." Randy tersenyum tipis saat mendengar itu. Bukan marah, bukan sakit hati, tapi sedih, karena ia tahu, jika takdir memberi kesempatan, ia pun tak ingin hidup seperti sekarang. Namun hidup sedang berjalan menuju titik perubahan, dan semua dimulai sore itu. Randy akhirnya memutuskan untuk membuka karung goni tua itu. Tidak ada pesta, tidak ada saksi. Hanya dirinya dan karung yang selama ini dianggap remeh. Ia membungkuk, melepaskan tali, dan untuk pertama kalinya ia melihat apa yang selama ini ia anggap sebagai warisan aneh. Bukan baju, bukan barang rusak, bukan karung kosong. Namun berisi uang asli, terikat rapi dalam bundelan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi miliar. Randy terdiam. Tangannya gemetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Itu benar? Apa ini nyata? Ia mengulang hitungan. Dan sekali lagi. Dan sekali lagi. Totalnya mendekati 10 miliar rupiah. Ia terduduk. Bukan senang. Bukan panik. Tapi tidak percaya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memegang uang lebih dari 2 juta sekalipun. Sekarang, tanpa ia minta, ia memegang sesuatu yang lebih dari impian siapapun di desa ini. "Kau bercanda, Paman," ucapnya dengan suara bergetar. Ia tertawa, menangis, lalu terdiam lama. Di luar, dunia masih menganggap ia tak berharga. Di luar, Cynthia masih melihatnya seperti debu. Tapi kini, nasib berada di tangannya. Dan tanpa orang lain tahu, Randy bukan lagi orang yang sama. Namun ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak pergi dan membeli mobil. Ia tidak datang ke rumah Cynthia sambil membusungkan dada. Tidak. Ia menutup karung itu kembali, mengikatnya, dan menyimpannya rapat. Karena ia tahu, waktu terbaik untuk menunjukkan harga diri adalah ketika orang lain sudah tak lagi menghargai. Dan hari itu akan datang. Hari-hari berikutnya berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Randy tetap bangun pagi, tetap mencuci wajah di sumur seperti biasa, tetap menyapu halaman, dan tetap membawa karung goni itu kemanapun ia pergi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa hidupnya sudah berubah sepenuhnya, selain Tuhan dan hatinya sendiri. Namun cinta tidak ikut berubah. Ia masih berhenti di tikungan jalan setiap kali Cynthia lewat, meski kini dari jarak lebih jauh. Ia masih menunduk dan tersenyum walau gadis itu tidak pernah membalas. Ada sesuatu di dalam diri Randy yang masih menunggu. Bukan pengakuan, bukan harta, tapi kesempatan untuk dicintai tanpa dipandang rendah. Sementara itu, di sisi desa yang lain, kehidupan Cynthia justru semakin penuh pujian. Ia selalu menjadi pusat perhatian. Wanita tercantik di desa itu, anak dari keluarga terpandang, dan sudah dipersiapkan untuk menikah dengan pria kaya dari kota. Bahkan tanpa usaha, ia selalu menjadi bunga yang disembah. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa dunia akan selalu berpihak pada keindahan dan status, bukan pada ketulusan. Hari itu, desa mengadakan acara arisan besar di balai warga. Semua orang hadir, termasuk Cynthia dengan gaunnya yang baru dan parfum mahalnya. Randy pun hadir, bukan karena ia dianggap bagian dari acara, tetapi karena ia membantu menata kursi dan membawa air. Ia datang membawa karungnya, seperti biasa, dan beberapa warga kembali melempar tatapan aneh. "Lihat tuh, si karung kesayangan datang," bisik seorang wanita sambil menahan tawa. "Jangan-jangan isinya cuma batu," sahut yang lain.
Randy mendengar, tapi tetap tersenyum. Ia sudah terbiasa menjadi bahan cerita. Dunia memang begitu, lebih mudah menertawakan daripada memahami. Namun yang membuatnya hampir tak mampu menahan sesak adalah momen ketika Cynthia lewat di sebelahnya. Rambutnya harum, bajunya mahal, langkahnya bagaikan ratu. Ia tidak menatap Randy sama sekali, seolah pemuda itu hanyalah angin lewat. Tapi bagi Randy, angin itulah yang ia harap bisa membawa harumnya sekejap saja. Setelah acara selesai, Cynthia dan beberapa temannya duduk sambil membicarakan masa depan. "Aku sudah ada yang mau datang minggu depan. Dari kota," kata Cynthia dengan nada bangga. "Yang kerja di perusahaan itu?" tanya salah satu temannya. "Ya, dia lulusan luar negeri, keluarga kaya, mobilnya banyak. Mama bilang itu jodoh yang paling tepat." "Yang penting cocok," ujar yang lain. "Jangan sampai kamu salah pilih laki-laki cuma karena kasihan." Cynthia tersenyum kecil, dan tanpa sadar, ia menoleh ke arah Randy yang sedang mengikat tali karungnya. Sejenak, seolah pikirannya bertanya, dunia ini memang tidak adil. Kenapa yang miskin selalu percaya bahwa cinta bisa menyamakan segalanya? Lalu ia mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin terjebak pada simpati. Ia tidak ingin hatinya goyah hanya karena tatapan sendu seorang lelaki yang tidak punya apa-apa. Baginya, dunia nyata lebih keras dari dongeng. Dan cinta, bagi Cynthia, adalah soal siapa yang layak diperjuangkan, bukan siapa yang mencintai lebih dalam. Senja turun pelan. Desa mulai sepi. Randy kembali ke rumahnya dengan langkah tenang. Karung itu kembali ia letakkan di sudut, dan ia duduk di lantai bambunya. Di atas meja kecil, ia mengambil selembar kertas lusuh yang sudah lama ia simpan. Tulisannya rapi, tapi sudah beberapa kali diperbarui. Itu adalah surat lamaran yang pernah ia coba tulis untuk Cynthia. Bukan surat resmi, hanya bentuk penghargaan hatinya. "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku ingin punya seseorang untuk kujaga. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku bisa berjanji tidak akan meninggalkan. Jika takdir mengizinkan, aku ingin berdiri di sampingmu. Bukan sebagai orang hebat, tapi sebagai orang yang tidak akan berhenti mencintaimu." Randy membaca surat itu pelan, lalu tersenyum getir. "Belum waktunya," gumamnya. Dan ia kembali menyimpan surat itu bersama uang miliaran rupiah yang dunia belum tahu. Karena ia percaya, cinta sejati tidak dibuktikan dengan tiba-tiba kaya. Cinta sejati dibuktikan dengan tetap tinggal, bahkan ketika tidak ada yang melihat nilai dirimu. Namun hidup bukan hanya tentang menunggu. Suatu hari nanti, dunia akan berubah. Dan karung goni itu akan membuka mata semua orang. Termasuk Cynthia, yang hari ini masih tertawa, padahal sedang berada di ambang kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Hari itu, matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Udara terasa kering, dan debu berterbangan setiap kali sepeda motor melintas di jalan tanah desa itu. Tak ada yang berbeda dari aktivitas warga. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak duduk di teras sambil membicarakan hal-hal yang sudah mereka ulang ribuan kali, kecuali satu hal. Randy akhirnya datang lagi ke rumah Cynthia. Bukan sekadar lewat, bukan sekadar melihat dari jauh. Ia datang dengan seluruh keberanian yang tersisa, bukan untuk melamar seperti sebelumnya, bukan untuk membawa cincin, bukan untuk berkata banyak, tapi untuk menunjukkan bahwa hatinya belum menyerah, meski dunia terus menekannya agar berhenti. Seperti biasa, pemuda itu datang dengan pakaian lusuh, sandal yang sudah tipis, dan karung goni yang selalu setia di pundaknya. Karung yang selalu dianggap sampah, padahal isinya bisa mengubah nasib seluruh desa. Namun Randy tetap menyimpannya seperti biasa. Ia bukan tipe orang yang memperlihatkan hartanya dengan bangga. Ia justru menyimpannya, seperti ia menyimpan cintanya, diam, setia, dan penuh harapan. Ia berdiri di depan pagar rumah besar itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia mungkin akan kembali ditolak. Dan sakit yang sama akan terulang. Tapi ia tetap mengetuk. Tok, tok, tok. Tak butuh lama sampai pintu dibuka. Seorang pembantu muncul, mengangkat alis seperti sedang melihat orang yang salah datang ke tempat yang salah. "Kau lagi?" ujarnya malas. Randy hanya tersenyum. "Bisa aku bertemu Cynthia sebentar saja?"
Pembantu itu menatap ke dalam sejenak, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Tak lama kemudian, Cynthia keluar dengan gaun mewah warna pastel, rambut disanggul rapi, dan wajah cantik sempurna tanpa celah. Pada momen itu, Randy merasakan sesuatu di dadanya. Bukan gugup, tapi kagum. Seolah ia melihat bunga mekar untuk kesekian kali, dan tetap saja tidak bisa berpaling. Namun tatapan Cynthia tidak menunjukkan rasa kagum yang sama. "Kenapa kau datang lagi?" tanyanya dingin. Randy menunduk sedikit. "Hanya ingin memastikan, apakah aku masih tidak punya kesempatan?" Cynthia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena jijik. "Randy, dengar baik-baik," ucapnya sambil melipat tangan. "Aku tidak ingin kasar. Tapi kau harus berhenti. Aku tidak tertarik. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak selamanya." Randy tersenyum pahit. "Aku tahu. Tapi aku hanya ingin bilang, aku tidak datang untuk memaksa. Aku datang karena aku masih ingin mencoba." "Dan aku sudah bilang tidak." Suara Cynthia meninggi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari kejauhan. Cynthia mengambil napas panjang lalu memicingkan mata. "Apa itu?" Ia menunjuk karung yang Randy bawa. "Ini hanya sesuatu milikku," jawab Randy. "Karung kosong?" ejek Cynthia. "Tidak, isinya sesuatu yang berharga." Cynthia mengangkat alis, kemudian tertawa keras. Terlalu keras. "Berharga? Randy, bahkan kalau isinya emas pun aku tidak tertarik. Kau tahu apa bedanya kita? Aku tidak hidup dari karung. Aku tidak sedang menunggu keajaiban. Aku memilih hidup yang sudah pasti." Ia berjalan masuk, namun tiba-tiba berhenti dan kembali menatapnya. "Kau tahu apa yang paling lucu? Kau datang lagi dan lagi, padahal dunia jelas-jelas tidak membutuhkanmu." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Tapi Randy hanya tersenyum pelan, tidak marah, meski lemah. "Mungkin kau benar. Tapi kalau dunia tidak butuh aku masih bisa memilih untuk peduli padamu." Dan itulah yang membuat Cynthia lebih marah daripada sebelumnya. Ia tidak bisa mengerti mengapa seseorang yang sudah jelas tidak dihargai masih terus memberi. Dengan emosi yang meledak, ia mengambil satu ember besar yang terisi air dingin di depan teras. "Kalau kau masih belum mengerti, biar ini membuatmu paham." Tanpa ragu, tanpa sekedar berpikir, air itu disiramkan tepat ke tubuh Randy. Cipraa. Air dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bajunya menempel. Rambutnya basah. Karungnya pun ikut basah dan berat. Beberapa tetangga terkejut. "Tuhan, kenapa harus begitu? Kasihan dia." Namun tak ada satupun yang berani mencegah. Karena semua orang tahu, Cynthia tidak bisa disentuh. Ia terlalu tinggi, terlalu dihormati, terlalu ditakuti untuk dikoreksi. Ia berdiri sambil mendengus, puas melihat Randy yang kini hanya tertunduk kedinginan dan diam. "Sekarang mengerti? Jika masih belum, jangan pernah datang lagi." Ia menutup pintu. Dan Randy tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menunduk, lalu mengambil karungnya. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya nafas pelan, dan langkah yang ia paksa berjalan kembali. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia memilih tidak membalas. Di tengah jalan, ia berhenti. Matahari sore mengeringkan bajunya pelan-pelan. Karung itu ia peluk seperti barang paling berharga di dunia. "Itu air dingin," gumamnya pelan. "Hanya air, bukan kematian." Ia menatap ke arah rumah Cynthia dari kejauhan. "Satu hari nanti, bukan untuk membalas, tapi agar kau tahu bahwa orang yang kau hina juga punya hidup yang berharga." Ia tersenyum kecil, tersenyum, bahkan saat hati robek. Ia tidak tahu kapan hari itu tiba. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan selamanya diam. Dan ketika waktunya tiba, Cynthia akan terguncang. Bukan karena uangnya hilang. Bukan karena cintanya dibalas. Tapi karena ia akan sadar bahwa ia bukan menolak pemuda miskin. Ia menolak takdir terbaik yang pernah datang menghampirinya. Sejak hari air dingin itu, nama Randy semakin sering dibicarakan orang. Bukan karena kebaikannya, bukan karena kerajinannya, melainkan karena rasa kasihan yang terdengar seperti ejekan. Kasihan,
Masih aja dia balik rumah itu. Kalau aku jadi dia sih langsung hilang harga diri. Pemuda kok kayak gitu. Dihina tapi masih ngejar. Dan seperti biasa, orang-orang hanya mudah berkata. Tidak satupun dari mereka benar-benar tahu apa yang sedang dibangun Randy. Tidak satupun dari mereka tahu apa yang tersembunyi dalam karung tua kusam yang selalu ia bawa sejak 5 tahun terakhir. Karung itu bukan sampah. Dan Randy bukan pemuda naif yang suka dipermalukan. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan hari itu akhirnya mendekat. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, seolah sedang menahan hujan yang belum ingin turun. Randy sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir desa. Bukan gubuk reot, tapi juga jauh dari kata layak. Namun, di balik kesederhanaannya, rumah itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki rumah mewah manapun. Rahasia. Di ruang belakang, tersembunyi di balik pintu kayu biasa, ada sebuah ruangan sempit penuh alat rakitan, kabel, kotoran solder, dan tumpukan catatan yang rapi meski tampak kacau dari luar. Di tengah meja kayu tua, ada benda berbentuk silinder dengan banyak komponen logam dan serat karbon. Randy menatap benda itu pelan, lalu mengusap permukaannya. Setelah 5 tahun, akhirnya, ia duduk perlahan, menatap catatan terakhirnya. Proyek Kalisaga, prototip 1. Sesuatu yang telah ia mulai sejak lama. Sesuatu yang terus ia bawa dalam karung itu. Sesuatu yang jika berhasil, bukan hanya akan mengubah nasibnya, tapi mungkin juga nasib banyak orang. Mimpi itu bukan tentang uang. Bukan tentang balas dendam. Tapi tentang membuktikan bahwa yang tidak dianggap mampu, sebenarnya hanya belum diberi kesempatan. Sementara itu di rumah besar milik keluarga Cynthia, gadis itu duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Namun pikirannya terus terusik oleh satu wajah. Wajah seseorang yang seharusnya sudah tidak punya ruang dalam hidupnya. Wajah Randy. Ia melihat berita viral di media sosial, tentang seorang pemuda di kota lain yang menjadi miliarder karena teknologi daur ulang energi. Komentar-komentar netizen membuatnya gelisah. Berjuang dari nol. Dulu diremehkan karena miskin. Sekarang semua orang menyesal. Cynthia menelan ludah. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi ia takut. Takut satu hari cerita seperti itu juga terjadi di depan matanya. Takut Randy akan sukses. Dan yang lebih menakutkan lagi, takut dia akan menjadi orang yang dikenang sebagai perempuan yang pernah menghina orang yang salah. Tidak mungkin, gumamnya. Randy tidak akan bisa sampai ke sana. Ia mencoba meyakinkan diri. Tapi hatinya, entah kenapa, tidak ikut setuju. Sementara di luar, sesuatu mulai terjadi. Tanpa diketahui warga, desa tempat Randy tinggal perlahan menjadi perbincangan para investor. Ada isu tersebar mengenai sebuah penemuan, bukan tambang, bukan harta karun, melainkan teknologi energi murah yang katanya bisa mengubah pola konsumsi dunia. Namun tak ada yang tahu siapa penciptanya. Belum. Malam datang. Randy masih duduk di ruang belakang. Ia menyalakan perangkat kecil dan membuat catatan akhir di buku tebalnya. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena gugup, tapi karena lelah. Ia nyaris tak tidur selama 3 hari terakhir. Ia menatap foto kecil yang terpasang di dinding, bukan foto Cynthia, tapi ibunya. Seorang perempuan sederhana, yang mengajarinya nilai sabar, bukan dendam. Yang mengajarinya bahwa orang miskin bukan ditakdirkan kalah, mereka hanya diberi tantangan lebih besar. "Bu," bisiknya pelan, "besok aku coba lagi. Kalau berhasil, semua berubah. Kalau gagal, ya, aku mulai lagi dari awal." Ia lalu menutup buku catatan. Dan malam itu, sebelum tidur, untuk pertama kalinya sejak kejadian air dingin, ia tertawa kecil. Bukan bahagia, bukan sedih, tapi lega. Karena ia tahu, sebentar lagi, orang-orang akan berhenti memandanginya seperti pecundang. Sebentar lagi, cintanya yang ditolak akan terlihat konyol, bukan karena ia patah hati, tapi karena dunia akan bertanya-tanya. Kenapa seseorang secerdas itu pernah dianggap tidak berharga? Dan Cynthia akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Keesokan harinya, perusahaan energi nasional mengirim mobil ke desa itu.
Bukan untuk pemeriksaan. Bukan untuk survei. Tapi karena ada seseorang yang mengirim proposal teknologi ke mereka dengan alamat pengirim. Randy Wijaya. Seorang pemuda miskin. Pengantar pakan ternak. Pemilik karung tua. Dan kini, calon pencipta perubahan. Desa itu akhirnya riuh. Semua orang bertanya-tanya. Semua orang mulai merasa pernah punya hubungan dengannya, padahal sebagian besar justru pernah meremehkannya. Aduh, dulu dia sering bantu saya nyari kayu bakar. Anaknya rajin, saya sudah tahu bakalan sukses. Dia itu sebenarnya pintar dari kecil. Semua berlomba mengaku pernah percaya padanya. Semua, kecuali Cynthia. Ia berdiri di dekat jendela kamarnya, melihat mobil-mobil asing masuk ke kawasan kampung. Ia menggigit bibir, takut, marah, dan tidak mengerti mengapa dadanya terasa sesak. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin dia yang mereka cari. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, jika memang itu Randy, maka ia baru saja menyanyiakan seseorang yang jauh lebih berharga daripada semua lelaki kaya yang pernah datang melamarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut kehilangan sesuatu yang bukan miliknya. Bukan karena ia mencintai Randy, tapi karena ia perlahan sadar. Ia adalah alasan terbesar seseorang yang tadinya ingin bertahan, akhirnya memilih untuk pergi. Dan sekali ia benar-benar pergi, tidak ada lagi kesempatan kedua. Sejak mobil-mobil asing itu datang ke desa, hari-hari di sana berubah drastis. Desa yang biasanya hanya dipenuhi suara ayam, tawa anak-anak, dan obrolan ringan kini berubah menjadi tempat paling sibuk di seluruh kecamatan. Beberapa warga bahkan mulai berdandan rapi setiap hari, berharap ada wartawan yang mewawancarai mereka. Ada yang mendadak ingin terlihat paling akrab dengan Randy padahal dulu paling sering menghina. Dalam satu hari saja, mereka sudah lupa pernah menyebutnya pemuda miskin gagal. Namun di antara semua itu, ada satu rumah yang sepi. Rumah Randy. Di balik pintu kayu sederhana, pemuda itu sedang duduk bersama 3 orang tamu penting. 2 dari perusahaan energi nasional dan 1 dari lembaga riset internasional. Di atas meja tergeletak 1 karung lusuh. Karung yang dulu selalu menjadi bahan olok-olok dan tertawaan warga. Hari itu, karung itu resmi menjadi pusat perhatian. "Tuan Randy," ujar salah satu dari mereka sambil menahan keterkejutan. "Anda mengatakan semua berkas ini adalah milik Anda? Semua riset, skema, dan prototipe dikerjakan seorang diri?" "Ya," jawab Randy tenang. "Saya tidak mendaftar ke universitas karena biaya. Jadi saya belajar sendiri." Pria berjas itu menatap catatan dan diagram kompleks. Semua itu bukan karya amatir. Bahkan seorang ahli permesinan sekalipun akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai detail seperti itu. Namun yang paling mengejutkan bukanlah catatannya, melainkan benda yang selama ini ia bawa dalam karung tua itu. Randy membuka karungnya perlahan. Dan keluarlah sebuah prototipe berbentuk tabung. Meski terlihat sederhana, setiap sudut dan komponennya dirancang presisi. "Kami menyebutnya Kalisaga," ujar Randy. "Sistem energi berbahan dasar sampah organik dan gas limbah yang bisa dialihkan menjadi sumber daya listrik dan panas dalam skala rumah tangga." Salah satu tamu membeku. Yang lain mendekat dengan mata membesar. Ini bukan ide baru, tapi yang membuatnya luar biasa adalah cara kerja sistemnya. Kalisaga bukan teknologi besar seperti reaktor. Bukan mesin besar yang memerlukan puluhan teknisi. Melainkan sesuatu yang bisa dibuat secara mandiri oleh orang-orang biasa, dengan biaya murah, dan bahan-bahan yang tersedia di pedesaan. Sebuah teknologi yang seharusnya dimiliki negara sejak lama. Dan ia diciptakan oleh seorang pemuda yang pernah disiram air dingin, karena dianggap tidak pantas dicintai. Di luar rumah, orang-orang mulai berkumpul. "Randy itu ahli teknologi? Masak sih? Dia bisa bikin listrik dari sampah? Kok kita nggak tahu?" Jadi karungnya bukan isi ikan busuk. "Astaga, aku dulu pernah bilang dia itu bodoh." Kalimat terakhir terlontar pelan. Warga mulai merasa malu. Bukan hanya karena mereka pernah meremehkan Randy, tapi karena mereka menyadari, seseorang yang mereka kira paling rendah, justru mengangkat nama desa itu ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Sementara itu, di rumah Cynthia,
Hari itu menjadi hari terlama dalam hidupnya. Ia tak sanggup duduk tenang. Ia bahkan tak menyentuh ponselnya, meski biasanya ia tak pernah lepas dari sosial media. Sampai akhirnya ia mendapat pesan dari sahabatnya. "Sin, kamu tahu? Orang-orang dari perusahaan besar datang untuk Randy. Katanya dia bikin teknologi energi baru." "Serius, Randy?" Cynthia berdiri spontan. Seluruh tubuhnya merinding. Bukan karena bangga. Bukan juga karena kagum. Melainkan karena ketakutan yang selama ini ia tepis, kini menjadi kenyataan. Randy benar-benar berbeda. Randy benar-benar bukan orang biasa. Dan ia adalah orang pertama yang mengusirnya dengan penghinaan. Ia masih bisa mendengar suaranya sendiri. "Pemuda miskin sepertimu tidak pantas melamar aku. Lebih baik kau bercermin dulu." Sekarang kata-kata itu membalik dan menghantamnya seperti tamparan. Ia duduk perlahan. Tenggorokannya kering. Di matanya muncul bayangan, bukan Randy yang lusuh, tapi Randy yang kelak akan berdiri di panggung dunia. Randy yang berjas, berbicara di konferensi internasional. Randy yang dipuji, yang dicari, yang diperebutkan. Dan dirinya, hanya seorang kenangan memalukan dalam hidup orang hebat. Hanya seorang gadis yang pernah menyiram air pada masa depan yang ia sendiri tak mampu bayangkan. Untuk pertama kalinya, Cynthia ingin pergi ke rumah Randy. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memastikan, masih adakah tempat untuknya di hidup Randy, atau semuanya sudah terlambat? Namun Randy, di dalam rumahnya, tidak memikirkan Cynthia sedikitpun. Ia sedang menandatangani berkas riset. Ia sedang diminta ke kota untuk presentasi. Ia sedang dijadwalkan bertemu menteri, media, dan investor. Ia sedang memasuki dunia baru yang dulu bahkan tidak ia bayangkan. Dan semua itu terjadi dalam satu hari. Tanpa ia harus berubah menjadi orang kaya dulu. Karena yang ia perlukan hanyalah satu hal. Kesempatan. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Saat para tamu undur diri, kepala desa buru-buru datang dengan senyum lebar. "Randy, nak, desa ini bangga sekali sama kamu. Kalau kamu sukses besar, jangan lupa desa ini, ya." Randy hanya tersenyum tipis. Ia tidak membenci, tidak ingin membalas, tidak ingin merendahkan balik. Karena ia tahu, yang paling menyakitkan bukan balasan kasar. Tapi ketika seseorang harus menelan harga dirinya, saat mereka sadar bahwa orang yang dulu mereka injak kini berdiri di tempat yang bahkan tidak bisa mereka capai. Malamnya, Randy duduk sendirian. Ia menatap karung yang kini terbuka, isi prototipe itu tak lagi ia sembunyikan. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan, "Tidak masalah pernah diremehkan, yang penting tidak berhenti berjalan." Kalimat sederhana, tapi itulah perjalanan hidupnya. Sementara di rumah besar, Cynthia menangis tanpa suara. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menghargai seseorang sebelum dunia melakukannya. Dan esok hari, segalanya akan berubah lebih jauh. Karena berita tentang Randy akan segera menyebar ke seluruh negeri. Pagi itu, desa kecil yang dulu sepi seperti desa biasa, kini berubah seperti pasar besar. Jalanan yang biasanya hanya dilalui motor tua dan sepeda kini dipenuhi mobil mewah, kamera, dan mikrofon. Siaran langsung dilakukan di setiap sudut. Warga yang dulu menghina kini berlomba menjadi narasumber. Bahkan ada yang mengaku sebagai teman dekat Randy padahal dulu tak pernah berbicara dengannya. "Betul, saya dulu sering bantu dia riset. Dia sering tanya saya soal teknologi," kata seorang bapak. Padahal yang ia maksud adalah ketika Randy menanyakan harga kabel di warung. Yang lain berkata lebih dramatis, "Sejak kecil saya tahu dia akan jadi orang besar." Padahal dulu merekalah yang paling sering mengatakan, "Sudah, Ren, berhenti berhayal. Kau itu cuma pemuda kere." Tapi begitulah manusia. Ketika seseorang belum berhasil, mereka meremehkan. Namun ketika ia bersinar, mereka berebut mengaku memiliki peran. Sementara itu, di rumah besar seorang wanita, Cynthia berdiri di depan cermin. Riasan wajahnya sempurna. Pakaian terbaiknya sudah ia kenakan. Ia bahkan memilih parfum termahalnya. Ia bersiap,
bukan untuk pesta, bukan untuk ulang tahun temannya, tapi untuk datang ke rumah Randy. Semua orang mengira ia ingin memperbaiki hubungan, tapi kebenarannya lebih gelap. Ia tidak datang karena cinta. Ia datang karena ketakutan. Takut pada kenyataan bahwa ia menyanyiakan seseorang yang kini bernilai lebih tinggi dari semua pria yang pernah ia harapkan. Takut jika kelak Randy menikah bukan dengan dirinya, melainkan dengan seorang perempuan lain yang akan menikmati hasil jerih payah yang dulu ia hina. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap bahwa Randy masih menyimpan rasa, bahwa Randy masih mengingatnya, bahwa Randy masih menaruh tempat untuknya. Meski semua itu bukan karena cinta, melainkan karena penyesalan. Di sisi lain desa, Randy bangun seperti biasa. Ia masih tidur di tikar, masih menyikat gigi di sumur belakang, masih membantu ibunya membuat teh. Perbedaannya hanya satu. Ia kini tidak lagi diremehkan. Ibunya menatapnya haru. "Ren, ibu bangga sama kamu." Randy tersenyum hangat. "Belum apa-apa, Bu. Aku baru mulai." Ia masih sama, masih sederhana, masih rendah hati, karena ia tahu yang berubah bukan dirinya. Yang berubah adalah cara dunia memandangnya. Tidak lama kemudian, Surya, sahabat sejak kecil, datang tergopoh-gopoh. "Ren, kau harus lihat ini. Aku yakin kau nggak tahu." Randy mengernyit. "Apa?" Surya menyerahkan ponselnya. Dan di sana, Randy melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Puluhan video viral tentang dirinya. Judul-judul bertebaran di internet. Penemu energi dari desa miskin. Pemuda lusuh yang diabaikan, kini jadi aset negara. Karung goni yang mengubah dunia. Ada wajahnya, fotonya, dan potongan rekaman saat ia mempresentasikan Kalisaga. Namun yang paling membuatnya terdiam bukan video itu, melainkan kolom komentar di bawahnya. Komentar penuh kekaguman. Komentar dukungan dari orang-orang yang tak mengenalnya. Komentar dari mereka yang berkata ingin membantu. Tapi juga komentar dari warga desanya. "Saya selalu percaya sama dia. Randy itu anak baik, dari dulu sudah terlihat cerdas. Saya malah dulu bantu dia uang makan." Randy hanya tersenyum tipis. Ia tahu, kebohongan akan datang bersama nama besar. Tak lama kemudian, ketukan terdengar di pintu. Ibunya menyuruh Randy membukanya. Dan di luar, berdiri seseorang yang tak pernah ia sangka akan datang secepat ini. Cynthia. Dengan gaun elegan, riasan sempurna, dan senyum yang dipaksakan manis. "Randy, boleh aku masuk?" katanya lembut. Surya yang berdiri di belakang Randy menahan napas. Ia tahu benar siapa Cynthia. Ia juga tahu apa yang pernah terjadi. Randy tidak menjawab segera. Ia hanya menatapnya, tenang, datar, tanpa marah. "Silakan," jawabnya pelan. Cynthia tersenyum lega dan masuk. Namun ia tidak sadar. Ia bukan sedang masuk rumah seorang pemuda biasa lagi. Ia sedang masuk ke kehidupan seorang pemuda yang kini punya kesempatan memilih siapa yang layak berada di hatinya. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Karena bukan hanya warga desa dan Cynthia yang mencarinya. Di kota, ada seseorang yang juga sedang menonton video viral itu. Seorang wanita dari perusahaan riset internasional yang pernah menolak proposal teknologi serupa dan kini menyesal setengah mati. Ia bukan datang untuk memanfaatkan. Ia datang karena benar-benar melihat potensi Randy. Dan ia akan datang ke desa itu dalam waktu dekat. Bukan untuk menawar teknologinya, tapi untuk menawar masa depannya. Semua jalan kini mengarah pada satu nama, Randy. Dan satu persatu, orang-orang yang dulu tak pernah menganggapnya apa-apa, kini berlomba-lomba ingin menjadi bagian hidupnya. Tapi mereka semua lupa bahwa seseorang yang pernah terluka tidak akan lagi memberikan hatinya semudah dulu. Karena rasa sakit yang membangun dirinya akan selalu membuatnya berhati-hati, terutama terhadap mereka yang datang hanya setelah ia menjadi berharga. Sore itu, langit di atas desa tampak seperti kanvas yang diusap senja. Cahaya jingga menembus sela pepohonan, membawa suasana hangat tapi juga menegangkan.
Rumah Randy yang dulu tak pernah dianggap penting kini menjadi tujuan langkah-langkah besar. Tentara, pejabat, wartawan, dan orang-orang yang dulu bahkan tak pernah menyapa. Namun di dalam rumah sederhana itu, suasana justru sunyi. Randy duduk berhadapan dengan Cynthia. Meja kayu tua di antara mereka seakan menjadi dinding tak terlihat. Cynthia menunduk, menatap jari-jarinya yang saling menggenggam gelisah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Randy menunggu dalam keheningan. Sikapnya tenang bukan dingin. Ia masih sopan, masih sama seperti dulu, hanya saja matanya bukan lagi mata seorang pemuda yang membutuhkan pengakuan. Matanya kini seperti seseorang yang mengerti nilai dirinya, dan sedang menguji apakah orang di hadapannya juga mengerti. Akhirnya, Cynthia berbicara. "Randy, aku minta maaf." Kalimat yang sangat singkat. Tapi dibutuhkan sebuah kehancuran harga diri untuk mengucapkannya. "Aku tahu aku keterlaluan. Aku tahu aku salah. Aku menyesal, sangat menyesal. Suara itu pecah, aku tak pernah menyangka kau akan menjadi seseorang sehebat ini." Randy menatapnya. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dendam. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa ia pernah sangat mencintai perempuan ini. Dan perempuan ini pernah menghancurkannya tanpa rasa bersalah. "Lalu sekarang?" Randy bertanya pelan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Cynthia buru-buru menghapus air matanya, berusaha tetap terlihat elegan meski emosinya berantakan. "Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin..." "Kau ingin kembali karena aku berhasil, bukan karena kau mencintaiku." Randy memotong dengan tenang. Cynthia terdiam, tersentak. Seolah baru sadar bahwa semua yang ia pikir bisa ia tutupi, telah terlihat jelas. "Waktu aku datang ke rumahmu dulu," lanjut Randy, "aku datang tidak membawa apa-apa selain karung itu. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya niat baik. Kau menolakku bahkan sebelum aku sempat bicara. Ren, kau tidak salah karena tidak mencintaiku," lanjutnya dengan suara pelan namun tegas, "tapi kau salah karena menghina seseorang hanya karena ia tidak terlihat berharga di matamu." Cynthia menutup wajahnya. Air mata tak bisa lagi ia tahan. Andai waktu bisa kembali, mungkin ia akan memilih untuk melihat hati, bukan penampilan. Mungkin ia tak akan menumpahkan air dan hinaan pada seseorang yang kini dicari seluruh negeri. Tapi hidup tidak pernah memberi kesempatan kedua secara mudah. Sementara itu di luar rumah, warga desa berbisik-bisik. "Cynthia datang melamar balik, pasti. Untung Randy baik, kalau aku sih sudah kuusir." Dulu dia hina Randy sampai gempar sedesa, sekarang apa tidak malu? Namun tak semua datang untuk menonton drama. Tepat di depan pagar, sebuah mobil hitam elegan berhenti. Dari dalam, keluar seorang wanita modern, rapi, berwibawa, dan tidak seperti orang desa. Dialah Dr. Mayra Wardhana, Direktur Riset Perusahaan Energi Internasional. Bukan datang untuk sensasi. Bukan datang karena berita viral. Ia datang setelah membaca laporan ilmiah Kalisaga yang tersebar di forum internasional, dan ia langsung mencari nama penciptanya. Tidak pernah ia sangka, peneliti peraih penghargaan dunia itu ternyata pemuda kampung dengan karung goni. Ia mengetuk pintu pelan, dan ketika pintu dibuka, ia tersenyum sopan. "Maaf, apakah saya bisa bertemu dengan Randy?" Ketika keduanya bertemu, tidak ada kesan, orang kaya bertemu orang miskin. Tidak ada hinaan, tidak ada ketidakpercayaan. Yang ada hanyalah rasa hormat. "Aku membaca semua tentang teknologi Kalisaga," kata Mayra. "Kau tidak hanya menemukan energi alternatif. Kau menemukan harapan bagi dunia." Randy terdiam. Ia tidak pernah membayangkan hasil eksperimennya akan didengar hingga luar negeri. Ia hanya ingin membuat kehidupan desa lebih mudah. Ia hanya ingin ibunya dan anak-anak desa punya listrik tanpa harus bayar mahal. Namun kini, seorang wanita penting datang bukan untuk meremehkan, tapi justru untuk menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Mayra menatapnya serius. "Randy, dunia membutuhkan orang seperti kamu. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya sesuatu." "Apa itu?" "Selama ini, semua orang meremehkanmu. Kalau aku menawarkan dunia,
posisi, fasilitas, nama besar, apa kau benar-benar siap meninggalkan desa ini? Randy terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menyimpan luka lama. Karena ia tahu, yang paling membuat seseorang tidak siap berubah bukanlah kemiskinan, melainkan kenangan. Dan di balik kenangan itu, ada nama Cynthia. Maira pergi setelah memberikan kartu nama dan sebuah pesan. Jika suatu hari kau memilih masa depanmu, hubungi aku. Dunia menunggumu. Dan saat malam tiba, Randy duduk sendirian di depan rumah. Angin dingin berhembus pelan. Lampu desa berkelip lemah. Ia memegang karung goni di pangkuannya. Ia menutup mata dan bertanya dalam hati, jika aku pergi, siapa yang akan benar-benar merindukanku? Jika aku tinggal, apakah aku akan terus dipandang rendah? Dan jauh di sebelah rumah, Cynthia menangis memeluk bantal, karena ia baru menyadari bahwa cinta tidak selalu menunggu. Ada saatnya seseorang pergi, bukan karena tidak mencintai lagi, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa dirinya pantas dicintai dengan cara yang lebih baik. Pagi itu, langit kelabu seperti menyimpan rahasia besar. Embun masih menggantung di ujung daun, namun suasana di desa terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tetapi karena bisikan-bisikan yang mulai menyebar. Sudah beberapa hari berlalu sejak peristiwa memalukan ketika Randy diusir dan disiram air dingin oleh Cynthia. Sejak itu, suasana di rumah keluarga Cynthia berubah drastis. Raut wajah Cynthia memang tampak biasa di hadapan orang-orang, tetapi di balik pintu kamar, perempuan itu dilanda kegelisahan yang tak tertahankan. Setiap malam, pikirannya kembali pada mata Randy, bukan tatapan orang miskin yang hina, melainkan sorot seseorang yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang dulu ia anggap tidak penting, tapi sekarang justru menghantuinya. Ia teringat satu hal. Karung goni, karung lusuh yang Randy bawa saat datang melamar. Saat itu, Cynthia tertawa dan mencemoohnya. Baginya, karung itu hanyalah simbol kemiskinan. Tetapi kini gosip mulai beredar. Gosip yang membuat darahnya berdesir dan kakinya lemas. Katanya karung yang dibawa Randy berisi uang, bukan sembarang uang, tapi miliaran. Bukan hanya Cynthia yang resah, keluarganya pun mulai merasa tak tenang. Ayahnya, Pak Herman, duduk di beranda rumah sambil menatap kosong ke arah jalan. Ia masih ingat bagaimana ia ikut menertawakan Randy, menyuruhnya pergi, bahkan merasa puas ketika melihat laki-laki itu dihinakan. Namun kini, setiap kali mendengar bisikan warga, dadanya terasa seperti ditusuk duri. Sudah kuduga bocah itu aneh, gumamnya pelan. Orang miskin mana yang datang melamar sambil bawa karung? Pasti ada sesuatu. Namun pada saat yang sama, ego dan gengsinya masih menahan diri untuk mengakui bahwa keputusan mereka mungkin salah besar. Di sisi lain desa, Randy sedang berada di sebuah ruangan sederhana, namun bukan lagi seperti dulu. Ia kini tinggal bukan di rumah bambu seperti sebelumnya, melainkan di sebuah rumah peninggalan seseorang yang sangat berutang budi padanya. Rumah itu tidak besar, tapi tampak kokoh dan layak. Dan bukan hanya rumah yang berubah, kehidupan Randy pun mulai menyala. Sejak hari penghinaan itu, alih-alih terpuruk, ia justru semakin fokus pada tujuannya. Ia bekerja sama dengan orang-orang yang dulu ia bantu secara diam-diam, para petani yang hutangnya ia lunasi, seorang pengusaha tua yang pernah ia bantu ketika diambang bangkrut, dan beberapa orang lain yang diselamatkannya dari krisis ekonomi. Mereka semua kini berdiri di belakangnya, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai sahabat dan rekan bisnis. Mereka tahu siapa Randy yang sebenarnya. Seorang laki-laki sederhana, rendah hati, tapi jauh lebih kaya, secara moral dan harta, daripada yang siapapun pernah sangka. Hari itu, salah satu sahabatnya, Pak Ruli, seorang pengusaha sukses yang dulu jatuh bangkrut sebelum dibantu Randy, datang dengan kabar penting. Semua sudah siap, katanya sambil menepuk bahu Randy. Hari ini, mereka akan tahu siapa kamu. Tapi kamu harus yakin benar. Setelah ini, tidak ada jalan mundur. Randy menunduk dan tersenyum tipis. Sorot matanya tenang, tapi di dalamnya ada api yang belum padam sejak hari ia dihina. Aku tidak butuh mereka menyesal. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa merendahkan orang bukanlah hak mereka. Lalu kenapa kau tidak memberitahu mereka sejak awal? Randy terdiam sesaat.
Karena kalau aku datang dengan mobil mewah dan jas mahal, mereka tidak akan memperlihatkan sifat aslinya. Desa mulai gempar begitu mobil-mobil asing memasuki jalan utama. Beberapa warga berlarian keluar rumah, mencari tahu siapa tamu penting yang datang. Anak-anak berjongkok di pinggir jalan, mengintip di balik pagar bambu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa rombongan itu bukan tamu biasa. Ada mobil hitam, sopir bersetelan rapi, dan beberapa orang berdandan elegan. Lalu seseorang keluar. Randy. Tidak lagi dengan baju lusuh dan sandal yang hampir putus. Bukan pula dengan wajah yang menunduk. Ia keluar memakai kemeja bersih, celana bahan rapi, dan langkah penuh wibawa. Warga melongo. Ada yang terkesiap, ada yang langsung menutup mulut, ada pula yang berbisik dengan nada menyesal. Ya Tuhan, itu Randy? Bukan, nggak mungkin. Dulu waktu kesini pakai karung, sekarang datang bawa mobil. Cynthia yang sedang berada di dalam rumah terkejut ketika mendengar suara ribut di luar. Ia mengintip dari balik jendela dan seluruh tubuhnya seketika membeku begitu melihat sosok itu. Randy. Bukan Randy yang ia hina sampai basah kuyup, tapi Randy yang sulit dipercaya pernah ia tolak. Seperti dunia terbalik. Ia bergegas keluar, langkahnya gemetar, namun harga diri masih berusaha mengikat lidahnya. Randy? Pemuda itu menoleh. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Cynthia. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat hati perempuan itu runtuh. Sementara warga semakin banyak berdatangan, Pak Ruli berdiri dan melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Ia membuka karung goni yang dulu dibawa Randy. Karung yang sama, yang dulu dianggap sampah, yang dulu disiram air. Dan dari dalamnya, ia mengeluarkan tumpukan uang, sertifikat tanah, dan dokumen bisnis dengan nilai fantastis. Aku tak ingin pamer, kata Randy pelan. Tapi aku ingin mereka tahu, bahwa waktu itu, aku datang bukan untuk memohon belas kasih. Aku datang dengan niat baik, membawa kesungguhan, dan membawa masa depan. Cynthia memucat. Wajahnya seperti kehilangan darah. Seluruh kenangan hari ketika ia menyiram Randy seperti pisau yang kembali menancap pada dirinya sendiri, kali ini tanpa bisa dicabut. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang? Suaranya bergetar. Kalau kamu kaya, kalau kamu punya uang sebanyak itu, kenapa kamu datang seperti orang miskin? Randy menatapnya tajam. Karena aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Dan untuk pertama kalinya, Cynthia tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya turun, bukan karena sedih kehilangan uang, tetapi karena kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari itu, kepercayaan dan kesempatan. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba bertepuk tangan. Disusul yang lain. Dan makin banyak. Bukan tepuk tangan untuk kekayaan Randy, tetapi sebagai bentuk kekaguman karena ia menang tanpa perlu membalas dengan amarah. Namun di balik suara tepuk tangan itu, ada suara hati yang remuk. Suara penyesalan Cynthia, yang kini baru menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang pemuda yang tulus, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dan semua itu baru permulaan. Karena bab berikutnya bukan tentang penyesalan, tapi tentang pilihan. Sejak hari ketika Randy kembali ke desa, suasana tak lagi sama. Nama pemuda yang dulu dianggap rendah kini menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut desa, di warung, pos ronda, bahkan di dapur rumah-rumah warga. Tak ada yang menyangka, lelaki lusuh yang pernah dilempari hinaan itu sebenarnya memiliki harta lebih besar daripada seluruh desa digabungkan. Namun bukan kekayaannya yang paling membekas, melainkan caranya berdiri tegak tanpa sedikit pun berniat menghancurkan siapapun. Ia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan kenyataan. Dan itu justru lebih menusuk daripada kemarahan apapun. Sejak pagi, rumah Cynthia seperti kehilangan cahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perempuan itu tak punya tenaga untuk melihat wajahnya di cermin. Seluruh harga diri yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban. Air matanya masih mengering di pipi ketika ia duduk diam memandangi halaman kosong. Kalau saja waktu itu aku tidak bertindak begitu kejam, kalau saja aku setidaknya mendengarkan. Penyesalan itu sudah terlambat. Terlambat, tapi tidak hilang. Ia tidak menangis karena kehilangan uang,
melainkan karena mengetahui bahwa orang yang ia hina ternyata jauh lebih luhur daripada dirinya sendiri. Namun, ego masih mencoba bertahan. Dia hanya ingin membuatku malu, gumamnya, seolah terus berperang dengan pikiran sendiri. Dia pasti sengaja menyembunyikan semuanya. Hatinya bimbang, pikirannya kacau, tapi jauh di dalam, ada suara yang tak bisa ia tolak. Randy datang dengan niat baik. Aku sendiri yang merusaknya. Di sisi lain, Randy duduk di ruang tamunya bersama rekan-rekan kepercayaannya. Ia terlihat lebih tenang, tapi bukan berarti tanpa pergulatan batin. Ia membuka map berisi dokumen tanah yang sedang ia kelola. Desa tempat ia dilahirkan, tanah ini bukan sekadar tanah. Bukan hanya calon lokasi usaha pertanian modern yang sedang ia rancang bersama investor, tetapi juga akar hidupnya. Ia punya pilihan besar yang harus dibuat. Membawa perubahan, atau pergi selamanya. Kalau kau tanya aku, ujar Pak Ruli pelan, kau punya hak penuh untuk menolak desa ini, bahkan menghukum mereka. Tapi kau memilih datang, menunjukkan kebenaran, lalu memberikan solusi. Itu sangat jarang, Ren. Randy tersenyum lemah. Aku tidak ingin mereka berlutut. Aku hanya ingin mereka belajar. Dan Cynthia? Randy terdiam. Tak ada yang berani menyebut nama itu, kecuali orang yang benar-benar mengenal betapa dalam luka itu masih tersisa. Dia sudah dapat pelajarannya, lanjut Randy pelan. Jika dia berharap aku kembali karena harta, dia tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar berubah, mungkin suatu hari aku bisa memaafkan. Dan menerima? Pertanyaan itu membuat Randy menunduk. Aku tidak tahu. Hari itu, warga desa berkumpul di balai desa karena menerima undangan resmi. Mereka mengira akan ada pembagian bantuan atau program pemerintah, tetapi begitu melihat Randy duduk di kursi tamu terhormat, mereka langsung gelisah. Pak Herman ikut hadir, wajahnya pucat dan gengsinya kini tak berguna lagi. Kepala desa berdiri dan berkata, hari ini, kita kedatangan tamu yang sudah kita sakiti tanpa kita sadari, dan dia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk menawarkan jalan. Randy berdiri. Semua langsung terdiam. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu meremehkannya, wajah-wajah yang kini tidak bisa bersembunyi dari nurani masing-masing. Aku lahir di desa ini, ucapnya tenang. Aku tumbuh dengan kesederhanaan, tapi dari dulu aku percaya bahwa orang kecil bukan berarti hina. Kemiskinan bukan dosa. Dan baju lusuh bukan tolak ukur harga diri. Setiap kata itu seperti tamparan di wajah orang-orang yang dulu tertawa melihatnya basah kuyup disiram air. Aku datang dulu membawa harapan, tapi kalian melihat karungku, bukan hatiku. Kalian melihat bajuku, bukan niatku. Beberapa orang tertunduk diam. Cynthia berdiri jauh di belakang, tidak sanggup menatap. Tapi aku tidak datang hari ini untuk menyalahkan, lanjut Randy. Aku datang untuk membuktikan bahwa kebaikan tidak berhenti hanya karena seseorang dikhianati. Ia membuka map. Di sini ada rencana pembukaan lahan pertanian modern dan pelatihan untuk seluruh warga yang mau bekerja. Aku ingin desa ini tumbuh. Aku ingin anak-anak kalian punya masa depan. Tapi aku tidak memaksa. Ini pilihan. Balai desa hening. Beberapa orang mulai terisak. Bukan karena harus semata, tetapi karena tersadar bahwa orang yang mereka hina justru sedang memperjuangkan masa depan mereka. Di luar balai desa, angin sore bertiup pelan. Cynthia akhirnya memberanikan diri menghampiri Randy ketika acara selesai. Kakinya seperti lumpuh, tetapi ia melangkah juga, karena luka yang tak diobati tak akan pernah sembuh. Randy, panggilnya dengan suara kecil. Pemuda itu menoleh, namun tidak berkata apa-apa. Terima kasih sudah tidak membenci kami, ucap Cynthia sambil menahan air mata. Terima kasih karena kamu masih peduli pada desa ini. Randy menatapnya lama. Aku tidak pernah membenci desa ini. Tapi kamu membenci aku, kan? Diam panjang menggantung di antara mereka. Aku bukan membenci, jawab Randy pelan. Aku belajar melepaskan. Dan kalimat itu menghantam Cynthia lebih keras dari hukuman apapun. Karena, melepaskan, berarti tidak ada lagi tempat baginya. Setidaknya bukan sebagai seseorang yang istimewa. Di malam itu, Randy duduk sendirian di beranda rumah barunya. Bulan bersinar tenang,
seolah ikut menyaksikan babak baru dalam hidupnya. Ia sudah membuktikan siapa dirinya. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setelah kebenaran terbuka, akan ada persimpangan antara masa lalu yang memohon kesempatan dan masa depan yang sudah menunggunya pergi. Hari-hari setelah pertemuan di balai desa menjadi masa penuh pergulatan bagi setiap orang. Para warga mulai menyadari bahwa penyesalan tidak bisa membalikan waktu, tetapi bisa menjadi titik awal perubahan. Mereka mulai bekerja, berdiskusi, dan mengajukan diri untuk ikut pelatihan pertanian yang ditawarkan Randy. Desa yang dulu senang bergosip kini lebih sering sibuk saling membantu. Perubahan itu terasa, tapi di satu sisi, ada hati yang belum sanggup tenang. Cynthia. Ia adalah satu-satunya yang berdiri di tengah kemajuan itu, namun merasa semakin tertinggal. Orang-orang mulai memuji Randy, menghormatinya, bahkan mengaguminya. Sementara ia, yang dulu dielu-elukan sebagai wanita tercantik di desa, kini hanya dikenang sebagai gadis yang menyanyiakan seseorang yang sungguh tulus. Semua ini bukan karena Randy menjadi kaya, tetapi karena ia menjadi dewasa dan berharga. Di malam yang sunyi, Cynthia duduk di kamarnya sambil menatap foto lamanya bersama Randy. Foto yang diambil diam-diam bertahun lalu ketika ia masih pura-pura tidak peduli. Ia tersenyum miris. "Dulu kamu yang mengejar aku," bisiknya. "Sekarang aku yang bahkan tak tahu apakah punya tempat di hidupmu." Ia mencoba menyibukkan diri dengan membantu ibunya di dapur, tetapi hatinya selalu kembali ke satu tempat, gerbang rumah Randy. Namun ia tidak punya keberanian untuk datang. Ia menunggu pemuda itu menoleh ke arahnya seperti dulu. Tapi kini, pria itu melihat dunia yang lebih luas. Sementara itu, Randy sibuk meninjau lahan yang akan dijadikan proyek percontohan pertanian terpadu. Ia membawa tim agronomis dan beberapa kerabat yang dulu membantunya ketika ia berada di Jakarta. "Aku ingin tempat ini bukan hanya jadi lahan usaha," jelas Randy. "Aku ingin anak-anak desa belajar tentang teknologi, pupuk organik, dan media tanam cerdas. Aku ingin mereka bisa hidup mandiri." Semua menyimak dengan takjub. Tak ada lagi jejak pemuda lusuh dengan sandal bolong. Yang berdiri di sana adalah pemimpin. Bukan karena jabatan, tapi karena keberanian memulai sesuatu dari nol. Sayangnya, perubahan yang datang seringkali terlalu lambat bagi hati yang terluka. Pak Herman, ayah Cynthia, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit ringan, tapi penyakit kronis yang sudah lama ia abaikan. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga gengsi dan harga diri sampai lupa menjaga kesehatannya. Ia terbaring lemah, dan dokter mengatakan ia butuh biaya besar untuk pengobatan lanjutan di kota. Di saat seperti itu, barulah kebisingan sombong yang dulu ia pelihara berubah menjadi keheningan penuh ketakutan. Keuangan keluarga terbatas. Tabungan habis. Harga diri tidak bisa menebus nyawa. Dan ia tahu, satu-satunya orang yang bisa menolong adalah orang yang paling ia rendahkan. Randy. Malam itu, Cynthia akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Randy. Dengan langkah gemetar dan hati yang seperti tercekik, ia berjalan menuju pagar rumah besar yang dulu ia anggap tidak pantas ditempati pemuda miskin. Kini justru ia merasa dirinya yang tidak pantas berada di depan pagar itu. Randy keluar, melihatnya, dan tercipta jeda panjang penuh makna. "Kau datang," ucap Randy pelan. "Aku perlu bicara," jawab Cynthia. Suaranya serak, matanya sembab. "Masuklah." Namun Cynthia justru menggeleng. "Aku tidak datang untuk mengambil waktumu. Hanya untuk meminta maaf." Randy menatapnya tanpa ekspresi. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku belum memaafkan diri sendiri," ujarnya dengan suara pecah. Dan air matanya jatuh, bukan karena ingin dikasihani, melainkan karena ia kini benar-benar sadar bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri sebelum dunia sempat melakukannya. "Ayahku sakit," lanjutnya. Randy terdiam. "Kami tidak punya biaya. Aku tahu aku tak pantas datang padamu setelah apa yang kulakukan. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Keheningan itu terasa panjang, berat, dan menyayat. Randy menutup matanya sejenak. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Dalam hatinya masih ada luka, tetapi ia juga tahu, dendam tidak akan menyembuhkan siapapun.
Aku akan bantu, jawab Randy akhirnya. Cynthia terisak. Terima kasih, terima kasih. Tapi bukan karena apapun yang pernah kita miliki. Aku tidak ingin kau salah paham. Aku hanya membantu karena ayahmu manusia yang membutuhkan pertolongan. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu. Kata-kata itu menghantam jatuh lebih dalam daripada setiap hinaan yang pernah ada. Randy sudah berubah. Dan Cynthia menyadari bahwa ia bukan lagi tujuan dari perubahan itu. Ia hanya saksi. Saksi terlambat dari seseorang yang dulu pernah memohon secuil perhatian darinya. Di tengah gelap malam, setelah mengantar Cynthia pulang, Randy duduk sendiri. Ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini akhirnya? Ataukah ini baru permulaan dari ujian yang lebih berat? Ia sudah memaafkan. Tapi bagaimana dengan hatinya? Apakah masih mungkin bagi dua orang yang hancur di masa lalu untuk saling menyembuhkan? Ataukah mereka sudah berjalan terlalu jauh ke arah yang berbeda? Jawabannya belum datang. Namun hidup masih terus berjalan. Dan di balik setiap malam yang sunyi, selalu ada fajar yang menunggu untuk menguji ulang kemurnian hati manusia. Pagi itu desa terasa berbeda. Udara yang biasanya terasa ringan dan penuh kehidupan kini membawa keheningan yang tidak biasa. Orang-orang berjalan lebih lambat dari biasanya, dan suara burung terdengar lebih pelan seolah ikut mengamati perubahan yang sedang terjadi. Pak Herman dirawat di rumah sakit kabupaten sejak semalam. Berkat bantuan Randy, ia langsung mendapatkan ruang perawatan yang layak dan dokter spesialis terbaik yang tersedia. Jika tidak, mungkin ia sudah terlambat. Namun meski ia kini selamat dari maut, bukan berarti semuanya membaik. Di luar kamar rumah sakit itu, berdiri seorang gadis muda dengan wajah yang menahan retak. Cynthia. Ia tidak menangis. Ia tidak bisa menangis lagi. Terlalu banyak air mata yang ia tahan selama beberapa tahun terakhir. Terlalu banyak kelengahan yang ia sesali. Terlalu banyak kesombongan yang akhirnya kembali menelan dirinya sendiri. Dulu, ia merasa begitu tinggi. Ia berjalan dengan angkuh dan dunia seperti berada di bawah kakinya. Tapi kini ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menatap mata orang yang ia butuhkan untuk sekadar bertahan hidup. Ia tahu, rasa sakit ayahnya bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena kesalahan mereka sendiri. Sementara itu, Randy duduk di salah satu kursi kayu di luar. Ia menatap langit-langit koridor rumah sakit sambil mengatur napas. Ia tidak terlihat sombong, tidak juga terlihat tersakiti. Namun, ia tampak jauh. Jauh dari semua ini, jauh dari masa lalu, jauh dari luka yang pernah ia telan. Pak Herman sedang diinfus, tak sadarkan diri. Dokter memberikan kabar bahwa penyakitnya bisa ditangani, tapi butuh waktu, biaya, dan kesabaran. Semua yang ia miliki dalam hidup adalah kehormatan dan gengsi, dan kini semua itu tak berguna di hadapan kenyataan. Terima kasih, suara lirih muncul dari belakangnya. Randy menoleh. Cynthia berdiri dengan tatapan yang tak lagi menyala seperti dulu. Ia tampak seperti versi kosong dari sosok yang dulu menolak, menghina, dan melempar air dingin kepadanya. Aku sudah bilang tidak perlu mengucapkan terima kasih, jawab Randy datar. Aku tetap harus mengucapkannya, meski mungkin tidak akan pernah cukup. Ia kembali terdiam. Kalau ada yang bisa kulakukan untuk membalas, aku? Tidak ada, sahut Randy cepat, tapi tidak kasar. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Seolah dunia memberi jeda pendek, angin berhenti berhembus. Dan untuk pertama kalinya, Cynthia menyadari, ia bukan hanya kehilangan seseorang. Ia kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk dicintai oleh pria yang hatinya lebih mulia daripada semua harta yang ia miliki. Hari berikutnya, kabar tentang keadaan Pak Herman menyebar ke desa. Orang-orang berkumpul, sebagian datang menjenguk. Kini mereka datang bukan karena ingin terlihat peduli, tapi karena sadar betapa mudah sesuatu bisa hilang dari hidup mereka. Yang paling menarik perhatian adalah perubahan sikap mereka terhadap Cynthia. Dulu, ia disanjung, dipuja, dijadikan panutan. Semua perempuan ingin seperti dia. Semua laki-laki ingin memilikinya. Namun sekarang, banyak yang melihatnya dengan iba, beberapa dengan penyesalan, bahkan ada yang diam-diam merasa puas. Betapa cepat dunia berputar. Kalau dulu dia menerima Randy, hidupnya mungkin sudah beda.
bisik seseorang. Kesombongan memang punya harga, balas yang lain. Cynthia mendengar semuanya. Tapi ia menunduk, menerima setiap kata seperti cambuk yang layak ia terima. Ia tidak lagi membela diri. Karena ia tahu segala yang dikatakan orang-orang, benar adanya. Suatu sore, ketika Pak Herman tertidur dan perawat keluar, Cynthia duduk di samping ranjang ayahnya sambil menggenggam tangannya. "Ayah," bisiknya, "aku menyesal. Seharusnya dulu aku tidak menolak Randy. Seharusnya aku tidak sombong. Kalau saja aku tidak mempermalukannya di depan semua orang, mungkin kita tidak harus melalui ini." Ia menunduk, bahunya bergetar. "Ayah selalu bilang aku harus menikah dengan orang kaya. Tapi ternyata, orang yang paling miskin di mata kita, justru yang paling berhati kaya." Air matanya jatuh lagi, bukan lagi air mata kesombongan, tapi air mata pemahaman. Air mata yang datang ketika seseorang akhirnya belajar. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehilangan. Beberapa hari kemudian, Pak Herman akhirnya sadar. Ia melihat sekeliling, menatap Cynthia, kemudian menatap Randy yang sedang berdiri di dekat jendela. Keduanya saling pandang dengan cara yang berbeda dari dulu. Kali ini tanpa dominasi, tanpa ego. Hanya rasa saling memahami bahwa hidup kadang harus membuat manusia jatuh untuk menemukan tanah tempat ia seharusnya berdiri. "Randy," suara Pak Herman lemah tapi jelas. Randy menunduk sopan. "Ya, Pak. Masihkah kau bawa karung itu, yang dulu kau bawa ke rumahku?" Cynthia menutup mulut. Ia tidak tahu ayahnya mengingat itu. Randy menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Sudah lama sekali karung itu, tapi isinya tetap sama." Pak Herman mengangguk pelan. "Aku dulu pikir kau datang membawa beban, ternyata kau membawa berkah." Suasana hening. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, Pak Herman benar-benar meminta maaf. "Maafkan aku atas semua hinaan, semua kata-kata yang kuberikan ketika aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang hatimu." Randy mendekat dan memegang tangannya. "Tidak ada manusia sempurna, Pak. Saya pun dulu datang dengan luka. Tapi luka itu tidak perlu diwariskan." Pak Herman menangis. Bukan karena penyakit, tapi karena akhirnya ia diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu sebelum ajal datang menjemput. Ia menoleh ke Cynthia. "Jangan ulangi kesalahanku. Jangan kehilangan lelaki baik hanya karena matamu tertutup kemewahan." Kalimat itu menggema di dalam kepala Cynthia seperti dentang lonceng. Ia menangis, tapi tangis kali ini membuatnya lebih hidup daripada sebelumnya. Hari mulai malam ketika Randy keluar dari rumah sakit. Udara terasa dingin, tapi entah kenapa ia merasa lebih lega. Di luar, Cynthia menunggunya. "Randy," panggilnya dengan suara serak. Randy berhenti. "Aku tahu kau tak ingin mendengar ini, tapi tetap izinkan aku mengatakannya. Aku minta maaf. Bukan hanya untuk kejadian waktu itu, tapi untuk semua hari setelahnya ketika aku memilih tetap sombong." Randy tidak menjawab. "Aku tidak meminta balasan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Suaranya pecah. "Dan aku akhirnya sadar, tidak ada satupun pria yang lebih baik darimu." Lama Randy diam. Lalu ia tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi sekarang aku bukan lagi orang yang menunggu cintamu." Kata-kata itu menghantam seperti angin dingin yang lewat begitu cepat, tapi meninggalkan rasa menggigil yang lama. Cynthia memejamkan mata. Akhirnya, ia mengerti. Beberapa penyesalan datang terlambat. Dan beberapa hati, memang tidak akan pernah bisa kembali. Namun kisah mereka belum selesai. Karena di balik penyesalan, ada yang sedang disiapkan takdir. Bukan balikan, bukan dendam, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menentukan, apakah sebuah hati yang hancur masih bisa membangun masa depan? Atau apakah semuanya sudah terlambat? Malam itu, langit desa dipenuhi bintang, seolah alam ikut menyaksikan bab terakhir dari kisah yang sejak lama tertunda. Angin membawa aroma tanah basah usai hujan, seperti tanda bahwa segala sesuatu yang kotor akhirnya dibersihkan, dan tanah yang gersang kini siap menumbuhkan sesuatu yang baru. Di balai desa, seluruh warga sudah berkumpul. Lampu-lampu kelap-kelip digantung di sepanjang langit-langit kayu, menambah suasana hangat namun hikmat.
Bukan sebuah pesta, bukan pula acara formal. Tapi seluruh mata memandang ke satu arah. Randy, pemuda yang dulu dicemooh, kini berdiri di tengah kerumunan sebagai seseorang yang mereka hormati bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya. Para petani sibuk membicarakan pelatihan yang ia buka. Pemuda-pemuda desa kagum dan terinspirasi. Anak-anak melihatnya bak pahlawan. Bahkan para orang tua, yang dulu memandangnya rendah, kini menaruh respek di mata mereka. Namun ada satu orang yang datang bukan untuk memuji, bukan pula untuk bergosip. Cynthia. Dengan gaun sederhana dan tanpa riasan mencolok, ia berjalan pelan ke tengah kerumunan. Dunia seperti melambat ketika ia mendekat. Semua mata yang dulu memujanya, kini hanya mengamatinya tanpa suara. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tapi semua dapat melihat kesedihan dan ketulusan yang baru ia pelajari. Acara dimulai dengan sambutan kepala desa. Lalu cerita tentang peresmian lahan pertanian modern. Semua bertepuk tangan. Semua bersorak bangga. Hingga akhirnya, seseorang membawa sebuah karung goni lusuh yang sudah usang. Semua orang terkejut. Itu karung yang dulu dibawa Randy saat melamar Cynthia. Karung yang membuatnya ditertawakan, dihina, dan disiram air. Kini karung itu kembali, bukan untuk menuntut balas, tapi sebagai saksi. Kepala desa menaruh karung itu di atas meja di depan semua warga. Lalu berkata, "Karung inilah awal dari semuanya." Semua memandang karung itu seperti benda yang mengandung misteri. Randy maju. Ia tersenyum tenang. "Dulu, karung ini adalah alasan aku dihina." Ia menatap kerumunan. "Sekarang, karung ini jadi alasan kenapa aku berdiri di sini." Ia kemudian membuka ikatan di bagian atas karung. Warga menahan napas. Cynthia memejamkan mata, seolah takut pada kebenaran yang ia bisa duga tapi belum siap terima. Dan setelah karung itu terbuka lebar, yang keluar bukan uang, bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan berkas, dokumen, dan lembaran rencana usaha yang telah dilaminasi. Blueprint lahan pertanian modern, riset hidroponik dan organik, proposal program beasiswa, penghitungan modal, aset, dan perputaran keuntungan. Semuanya. Karung itu bukan membawa kekayaan. Karung itu membawa masa depan. Randy menatap semua orang dan berkata, "Uang bisa habis, tapi ilmu dan kesempatan bisa menumbuhkan sesuatu berlipat-lipat lebih besar." Beberapa warga meneteskan air mata. Cynthia menatapnya, gemetar, karena ia baru menyadari satu hal. Yang ia tolak saat itu bukan hanya lelaki miskin. Ia menolak masa depan. Ia menolak cinta yang paling tulus. Ia menolak seseorang yang datang membawa harapan dalam bentuk paling sederhana, karung lusuh. Karung yang mungkin terlihat hina, tapi berisi kehidupan. Setelah acara usai, orang-orang mulai pulang. Tinggal beberapa yang masih berbincang. Randy sedang berbicara dengan kepala desa saat Cynthia mendekat. Ia tidak membawa air mata kali ini. Ia membawa keberanian. "Randy." Randy menoleh. Tatapan mereka bertemu, lagi. Tapi berbeda, yang dulu penuh luka, kini hanya penuh kenyataan. "Aku melihat karung itu, dan aku jadi sadar. Dulu aku tidak hanya menolakmu. Aku menolak orang terbaik yang pernah hadir dalam hidupku." Randy tak menjawab. "Hari itu, ketika kau melamar, aku ingin semua orang melihat betapa hebat aku menolakmu. Tapi ternyata hari itu, justru aku memperlihatkan betapa kecilnya diriku." Ia menarik napas panjang. "Aku tidak datang untuk meminta kembali kesempatan itu. Aku hanya ingin kau tahu, kalau suatu hari kau menikah, aku berharap perempuan itu jauh lebih baik dariku. Karena kau layak bersama orang yang tahu menghargaimu sejak awal." Suara itu bergetar, tapi jujur. Randy menunduk. Ia mengambil waktu sebelum menjawab. "Aku juga ingin jujur, Cynthia. Dulu aku mencintaimu dengan seluruh yang kupunya. Tapi cinta yang tidak dihargai, perlahan berubah bentuk." Randy menatapnya penuh empati, bukan dendam. "Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah berdamai dengan apa yang pernah terjadi." Cynthia meneteskan air mata, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. "Satu hal terakhir," katanya pelan.
Kalau suatu hari kau butuh seseorang untuk berdiri di belakangmu, bukan sebagai istrimu, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar memperbaiki diri, aku ada. Randy tersenyum. Terima kasih. Percakapan itu seperti pagar terakhir yang akhirnya ditutup tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa cinta yang dipaksakan. Hanya pemahaman. Beberapa bulan kemudian, desa berubah. Lahan pertanian berkembang. Anak muda bersekolah. Warga mulai makmur. Dan nama Randy menjadi legenda bukan karena kaya, tapi karena membawa cahaya. Cynthia bekerja sebagai relawan pendidikan desa. Ia bukan lagi bunga desa, ia memilih menjadi akar. Ia tumbuh, bukan untuk terlihat indah, tetapi agar bisa menopang kehidupan. Ia pernah kehilangan seseorang, tapi ia menemukan dirinya. Dan tentang Randy, ia tidak pernah membawa karung itu lagi. Tapi karung itu masih tersimpan di rumahnya. Bersih, rapi, dan tidak pernah dibuang. Karena karung itu bukan simbol kekayaan, tapi perjalanan. Perjalanan seseorang yang datang dengan cinta tulus, ditolak, dihina, tetapi memilih untuk tetap menjadi orang baik. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena ia tahu. Harga diri bukan tentang siapa yang meremehkanmu, tapi tentang siapa yang tetap kau jadikan alasan untuk tidak berubah menjadi jahat. Beberapa tahun kemudian, ladang hijau terbentang sejauh mata memandang. Sistem pertanian modern kini berdampingan dengan kebiasaan lama. Anak-anak berlarian di antara petak-petak tanaman hidroponik, belajar sejak kecil bahwa masa depan tidak datang dari menunggu, tapi dari menanam. Di sebuah bangunan pusat pelatihan yang kini dinamakan Rumah Karung, seorang pemuda dari kota mengajukan pertanyaan dalam forum tanya-jawab. Pak Randy, kenapa namanya Rumah Karung? Kenapa bukan rumah ilmu atau rumah harapan? Randy tersenyum, menatap karung goni yang digantung di dinding ruangan seperti sebuah artefak berharga. Karung itu tempat semua orang menyimpan sesuatu, katanya pelan namun jelas. Ada yang mengisinya dengan uang. Ada yang mengisinya dengan hasil panen. Tapi karungku dulu, berisi harapan. Ia menyentuh karung itu dengan lembut. Dan waktu aku ditertawakan karena membawanya, aku belajar bahwa harapan tidak selalu berbentuk indah. Tidak semua orang bisa melihatnya, kecuali mereka yang mau membuka dan memahaminya. Pemuda itu mengangguk, terdiam lama. Dan di antara para peserta forum itu, seorang perempuan duduk di bangku belakang, tidak berbicara, namun senyumnya penuh ketenangan. Cynthia. Ia kini bukan lagi pusat perhatian. Ia bukan lagi seseorang yang dimanjakan semua orang. Tapi ia menjadi seseorang yang bisa berdiri berdampingan, bukan untuk diabadikan, tapi untuk memberi. Ia menjadi relawan, pembimbing, pengajar, dan kadang hanya sekadar teman bicara bagi para ibu muda atau anak-anak yang kehilangan arah. Setiap kali ia melihat karung itu, hatinya sakit, tapi bukan karena penyesalan yang menyiksa. Tapi karena ia tahu, kalau bukan karena luka itu, ia tidak akan pernah menjadi manusia yang lebih baik. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berwarna jingga, Randy berdiri di tepi lahan sambil menatap anak-anak desa tertawa. Di sampingnya, sahabat lamanya bertanya, "Ren, kau pernah nyesel gak? Tentang semuanya? Tentang cinta yang dulu gagal?" Randy tersenyum kecil. "Tidak," jawabnya tenang. "Karena kalau aku tidak gagal, aku mungkin tidak akan sampai di sini." Ia menatap ke arah rumah pelatihan, Rumah Karung, yang berdiri kokoh dengan pintu selalu terbuka. "Dan kalau bukan karena karung itu, aku mungkin akan datang hanya membawa uang dan gengsi, bukan harapan." Temannya mengangguk, lalu bertanya lagi pelan, "Lalu, kau sudah benar-benar melupakan Cynthia?" Randy diam lama. Angin pelan menggerakkan dedaunan. "Aku tidak melupakannya," jawabnya lembut. "Tapi aku menghentikan cerita kita di bab yang seharusnya memang berakhir." Ia tersenyum, bukan sedih, bukan marah, hanya damai. "Aku tidak butuh cinta yang sempurna. Aku hanya butuh cinta yang tidak harus mengubah masa lalu untuk bisa dihargai." Di malam yang tenang, lampu-lampu Rumah Karung menyala di tengah gelap. Tapi bukan hanya lampu. Ada harapan di sana. Harapan yang dulu dibawa dalam karung lusuh,
kini menjelma menjadi cahaya bagi ratusan orang yang pernah hidup dalam bayang-bayang ketidakmungkinan. Karena terkadang, karung yang tanpa hina menyimpan sesuatu jauh lebih berharga dari sekotak perhiasan. Dan orang yang pernah diremehkan bisa berubah menjadi seseorang yang namanya tetap hidup lama setelah cerita cintanya berakhir.